Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 8 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Merasa Rohani sama dengan Tidak Rohani. Merasa rohani sama dengan tidak rohani. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan tentang Nabi Yesaya mengecam kemunafikan di zamannya. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh punya sebuah kepekaan tatkala kami berjuang untuk hidup di dalam kerohanian yang benar. Jangan sampai justru kami merasa sudah menjadi rohani, namun sesungguhnya kami semakin tidak rohani di dalam kehidupan ini. Karena menjadi rohani dan tidak rohani bukanlah kami yang menilai. Hanya Tuhan sendiri yang tahu dan Tuhan sendiri yang akan sanggup menilai siapakah kami yang sebenarnya. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, merasa rohani sama dengan tidak rohani. Mari kita berbicara tentang kenapa merasa rohani. Kalau merasa rohani, yang menilai dirinya sendiri. Jadi seseorang yang menilai dirinya dia adalah rohani dengan penilaiannya, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah bukan pribadi yang rohani. Kalau kita berbicara sebetulnya siapakah orang yang rohani? Sewaktu Rasul Paulus berkata bahwa di antara semua pendosa, orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi siapa sesungguhnya orang yang rohani? Orang yang rohani itu adalah orang yang merasa tidak rohani. Setelah dia berjuang bagaimana melakukan segala sesuatu yang terbaik. Padahal dia lebih baik daripada yang lain. Namun dia tetap merasa tidak rohani. Dia tetap merasa sebagai pendosa. Dia tetap merasa belum melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia merasa bahwa dia sekalipun sudah berbuat, dia merasa bahwa dia masih berbuat terlalu sedikit. Terlalu baik kebaikan Allah dalam hidupnya dan dia berjuang bagaimana mengembalikan kebaikan Allah. Sekalipun itu tidak mungkin dilakukan, namun dia berjuang. Bagaimana sikapnya, bagaimana hidupnya, bagaimana kata-katanya, bagaimana pikirannya, bagaimana hatinya. Itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang rohani sesungguhnya adalah orang yang selalu merasa dirinya sebagai pendosa. Dan dia terus berjuang untuk bagaimana memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk mengurusi kekurangan orang lain. Karena dia sibuk mengurusi diri sendiri. Bagaimana punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Allah. Bagaimana apa yang dilakukannya itu memuliakan Allah. Itulah pribadi yang rohani. Bagaimana dengan pribadi yang merasa rohani itu tidak rohani? Alkitab banyak mencatat di dalam Matius 15 dikatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, engkau adalah keturunan ular beludak. Bahkan dikatakan engkau itu serigala berbulu domba. Engkau itu kuburan dilabur putih, luarnya memikat, namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Firman Tuhan juga berkata dengan kata-kata yang lain yang sangat luar biasa. Bagaimana mengkritik orang-orang yang merasa rohani, namun sesungguhnya yang nampak luarnya seakan-akan dia rohani. Namun dia tidak rohani. Orang yang merasa rohani terlalu banyak berbicara tentang haleluya, puji Tuhan, dan banyak berdoa di persimpangan-simpangan jalan supaya dilihat orang. Dia berdoa dengan kata-kata yang panjang, bukan masuk ke dalam kamar, ruangan, mengunci dan berdoa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi orang yang rohani sesebetulnya adalah penampakan luar. Casingnya, kemasannya yang kelihatan rohani. Dia pandai merangkai kata-kata sedemikian rupa. Dia pandai bersikap bertingkah laku sedemikian rupa. Nampak luarnya itu adalah casingnya. Dia kelihatan sekali rohani. Bahkan dia suka mengkritik juga aspek-aspek luar. Karena hidupnya juga hidup dari segi luar.
Ya bagaimana orang berpakaian harus hormat kepada Tuhan, pakaian yang dibahas. Bukan hatinya, setiap orang itu membawa hati pakaian, siapa yang bisa menilai? Apakah orang yang berbungkus rapi, berdasi, berjas lengkap, lalu berambut rapi, apakah dia menjadi rohani? Tuhan tidak pernah menilai penampakan luar, sekalipun kita perlu dalam kesantunan, berbudaya, berbusana, dan segala macam, memang ada katakanlah standar dasar. Namun bukan itu yang dinilai. Jadi orang yang sorohani biasanya itu juga membahas hal-hal yang sifatnya itu luar. Kuburan yang dilabur putih, serigala berbulu domba. Yang penting luarnya bulunya domba, tapi dalamnya serigala tidak masalah. Yang penting dilabur putih seperti kuburan. Di dalamnya tulang belulang, dia tidak peduli. Namun orang yang rohani itu adalah orang yang justru merasa tidak rohani. Dia berjuang terus bagaimana mengoreksi kedalaman hatinya yang terdalam. Dia bagaimana berjuang seperti dalam Injil Lukas pasal ketiga, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan perubahan hidup, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Orang yang rohani itu adalah bertindak lebih banyak daripada bicara. Orang yang rohani itu adalah membuat ibadah dalam kehidupan itu lebih penting daripada ibadah di gereja. Lebih diutamakan. Orang yang rohani itu adalah dia memuji Tuhan dengan keteladanan hidup, bukan memuji Tuhan dengan suara yang keras. Orang yang rohani itu lebih mementingkan perbuatannya yang lebih dikenal daripada nama dan kepribadiannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang rohani itu justru berjuang bagaimana tidak menjadi batu sandungan. Dia tidak ingin namanya dikenal, namun dia ingin bagaimana Allah dimuliakan lewat hidupnya. Orang yang rohani itu tidak akan menyakiti hidup orang lain. Dia berjuang menjaga hati orang lain, punya kelembutan, punya empati, bisa menghargai setiap orang dengan cara yang sama. Orang yang rohani juga tidak menipu. Orangnya bisa dipercaya. Luar dan dalam itu selaras. Luar dan dalam itu sepadan. Luar dan dalam itu sama. Tidak ada yang berbeda. Sementara orang yang merasa rohani, dia akan terus mengemas bagian luar seperti yang dikatakan tadi. Kuburan yang dilabur putih namun di dalamnya tulang belulang. Dia akan mengemas bagian luar. Dia berbulu domba namun sesungguhnya di dalamnya itu adalah serigala. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Orang yang merasa rohani biasanya senang duduk di tempat-tempat yang kelihatan. Senang kalau berbicara itu didengar. Senang kalau berpenampilan itu mempesona orang lain. Tetapi orang yang tidak rohani lalu merasa rohani. Namun orang yang rohani, dia terus melakukan hubungan bersama dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbaiki dalam kehidupan ini? Semakin aku dekat dengan Tuhan. Makanya dengan jelas firman Tuhan mengatakan siapa orang yang rohani itu adalah yang tidak rohani. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Mulut dan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tidak ada perubahan hidup. Yang ada adalah bibir dan mulut yang begitu mengesankan. Ibadahnya adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Perintah manusia yang dihafalkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah pada saat kita merasa rohani. Lalu kita mengemas bagian luar, kita sesungguhnya adalah pribadi yang tidak rohani. Orang yang rohani adalah selalu merasa dia tidak rohani. Dan dia terus berjuang bagaimana menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, rintangan, dan tantangan dalam hidupnya. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Pada akhirnya ya Tuhan, jangan kami terjebak tatkala kami merasa rohani. Sesungguhnya kami bukanlah pribadi yang rohani. Karena kerohanian itu bukan kami yang menilai. Hanya Tuhan yang menilai. Namun tatkala kami merasa sebagai seorang pendosa yang terus-menerus bagaimana menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka itulah kami sedang berjuang memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Doa saya menyertai sahabat seperjalanan sekalian, Tuhan menguatkan kita. Shalom, amin.